Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah pengantar manajemen, materi tentang urgensi manajemen dalam proses pendidikan yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama namanya Muhammad Aziz, kedua Sahdan Alwi, ketiga Rosida Romadona, keempat Asriani. Kelas 1A Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pembimbing Profesor Dr. Hajah Nirfadiana, Magister Pendidikan, UIN Raden Intan Lampung, tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1. Pendahuluan. Terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga metode penulisan, dan yang keempat manfaat penulisan. 1.1 Latar belakang. Pendidikan memang pada hakikatnya berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Berbicara pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Pendidikan merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan, dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan. Dalam tataran nilai, pendidikan mempunyai peran penting sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua kehidupan. Pendidikan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. 1.2 Rumusan masalah. 1. Bagian pengertian manajemen itu sendiri. Yang kedua, tujuan manajemen pendidikan. Ketiga, urgensi manajemen dalam proses pendidikan. Keempat, unsur-unsur manajemen dalam pendidikan. Kelima, efektivitas manajemen dalam pendidikan. 1.3 Metode penulisan. 1. Menggunakan data dari internet. Yang kedua, menggunakan buku sebagai tambahan dalam memperjelas manajemen pendidikan. 1.4 Manfaat penulisan. 1. Untuk melatih penulis tentang pengertian manajemen. 2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat. Ketiga, melatih penulis untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Bab 2. Pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan manajemen sebelum kepada intinya, yaitu urgensi manajemen dalam proses pendidikan. A. Pengertian manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan kata manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai cara mengelola suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manajer, pengatur, atau pemimpin. Manajemen merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan pendidikan. B. Tujuan manajemen merupakan kebutuhan untuk memudahkan pencapaian manusia dalam perencanaan dan mengelola berbagai sumber daya organisasi, serta dapat melakukan penggerakan maupun pengawasan dalam melakukan kegiatan yang dijalankan, seperti sarana dan prasarana, waktu, sumber daya manusia, metode, dan lainnya secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Pokok materinya yaitu C. Urgensi manajemen dalam proses pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, manajemen mempunyai peran sangat penting. Manajemen merupakan bagian dari kegiatan yang ada di lembaga pendidikan. Agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka manajemen memiliki peran penting sebagai pusat dari kegiatan di lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Peranan merupakan rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu. Adapun peranan-peranan manajemen di lembaga pendidikan menurut Henry Minzalbeng tahun 1980 adalah sebagai berikut. A. Peranan hubungan pribadi. Peranan hubungan pribadi menunjukkan pada hubungan antara pimpinan sebagai manajer dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Adapun tugas seorang pimpinan atau manajer dalam perannya sebagai hubungan pribadi adalah 1. Seorang pimpinan atau manajer harus mau dan mampu mempromosikan lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Kedua, seorang pimpinan atau manajer harus mampu untuk mewakili lembaga atau organisasinya, misalnya menghadiri rapat, upacara, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Yang ketiga, seorang pimpinan atau manajer harus mampu memberikan tanggapan atas kritikan-kritikan dan masalah-masalah yang muncul dari berbagai pihak. D. Peranan sebagai pimpinan. Pemimpin harus mampu untuk meyakinkan orang lain agar mereka mau dan suka diajak untuk melakukan kehendak atau gagasan yang telah dirancang. Adapun tugas seorang pimpinan atau manajer dalam perannya sebagai pimpinan adalah sebagai berikut. 1. Mampu untuk menggerakkan lembaga atau organisasi, mampu memberikan motivasi kepada personilnya, dan ikut membantu mencapai tujuan lembaga sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kedua, mampu melakukan federasi yang fokus utamanya adalah membina hubungan langsung dengan personil atau bawahannya, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. C. Peranan sebagai penghubung. Pimpinan atau manajer harus mampu untuk mengembangkan hubungan horizontal dengan para manajer atau pemimpin pada lembaga atau organisasi yang setingkat, baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini disebabkan karena seorang pimpinan membutuhkan informasi, sumber-sumber, dan bantuan lainnya. Pimpinan atau manajer merupakan sumber informasi di dalam sebuah lembaga atau organisasi, maka untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, seorang pemimpin atau manajer harus mencari, menerima, dan mengirim serta membagi informasi. Yang D. Peranan dalam mengambil keputusan. Pimpinan atau manajer harus mempelajari dan mengetahui perubahan melalui cara-cara baru demi keberhasilan dan kemajuan lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Setiap muncul permasalahan, maka pimpinan harus mampu mengatasinya, dan setiap tindakan dilakukan pimpinan harus adil dan merata. Dalam paradigma baru manajemen pendidikan, ini Depekdinas telah memetakan fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan sekolah, pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, yaitu sebagai berikut. 1. Input, perencanaan dan evaluasi kurikulum pembelajaran, ketenagaan, fasilitas, keuangan, kepeserta didikan, hubungan sekolah dan masyarakat. 2. Proses belajar mengajar. Ketiga, output, prestasi peserta. Kepekaan melihat kondisi global yang bergulir dan peluang masa depan menjadi modal utama untuk mengadakan perubahan paradigma dalam manajemen pendidikan. Modal ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk mengembangkan pendidikan. D. Unsur-unsur manajemen dalam pendidikan. Manajemen sebagai suatu sistem tidak bergerak statis, melainkan secara dinamis, fungsional, mensinergikan unsur-unsur pendukung dalam rumusan planning, organizing, operating, dan motivasi plus controlling. Sistem ini tidak bisa dipisah satu sama lain yang merupakan syarat darinya. A. Planning, perencanaan. Perencanaan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan mempunyai suatu proses kegiatan pemikiran yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. B. Organizing, organisasian. Ada dua batasan yang perlu dikemukakan di sini, yakni istilah organization sebagai kata benda dan organizing perorganisasian. Perorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. C. Motivating, pemotivasian. Daya pemotivasian dalam manajemen merupakan kemampuan manajer dalam suatu organisasi untuk memberikan kegairahan kegiatan pengertian sehingga orang lain mau memberikan dukungan dan bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan beban dan kapasitas yang diberikan. D. Actuating, pergerakan. Actuating atau menggerakkan agar orang lain dalam organisasi beraktivitas dan agar mereka mau serta sukarela bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas dan tujuan kolektif. E. Controlling, pengawasan. Di dalam pelaksanaannya, pengawasan sebenarnya terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, bentuk petunjuk, dan prinsip-prinsip yang. Efektivitas manajemen dalam lembaga pendidikan. Dalam ranah aktivitas, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas.
terhadap segala aspek pendidikan, baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan. Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan. 1. Manajemen kurikulum. A. Mengupayakan efektivitas perencanaan. B. Mengupayakan efektivitas pelaksanaan. C. Mengupayakan efektivitas pengendalian atau pengawasan. 2. Manajemen personalia. Manajemen ini berkisar pada staff development, meliputi A. Training. B. Musyawarah guru mata pelajaran. C. In-service education. 3. Manajemen siswa. A. Penerimaan siswa. B. Pembinaan siswa, kenaikan kelas, penentuan program ekskul. C. Pemberdayaan OSIS. 4. Manajemen keuangan. Dalam keuangan, pengelolaan pendidikan manajemen harus berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan pemerataan. Dalam kaitannya dengan uang dan pendidikan, pegawai administrasi sekolah memiliki tugas dan harus bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut. A. Hubungan dengan masyarakat. B. Penyusunan dan pengembangan rencana anggaran pengeluaran belanja sekolah. C. Pengaturan pemasokan. D. Perencanaan dan peningkatan fasilitas sekolah. 5. Manajemen lingkungan. Urgensi manajemen terhadap lingkungan pendidikan bertujuan dalam merangkul seluruh pihak terkait yang akan berpengaruh dalam segala kebijaksanaan dan keberlangsungan pendidikan, dan memperdayakan masyarakat sekitar sekolah. Maksud hubungan sekolah dan masyarakat adalah 1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud dan saran menilai program sekolah. 2. Untuk mempersatukan orang tua, murid, dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik. Kesimpulan, manajemen pendidikan dibuat untuk implementasikan sebaik-baiknya pada suatu lembaga pendidikan guna meningkatkan level kesejahteraan, kehidupan bangsa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar pendidikan yang ada dapat bersaing pada tantangan pendidikan global dengan negara-negara lain, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan membentuk manusia berakhlak mulia yang harus mendapatkan pembinaan mental, moral, fisik, dan pembinaan artistik yang dibutuhkan untuk pengembangan negara Indonesia, dan itu adalah sumber daya manusia yang pintar, cerdas, dan berilmu pengetahuan luas, hingga menjadi bangsa yang berintelektualitas tinggi. Dan kita sebagai umat Islam berharap nilai-nilai Islamlah yang sesungguhnya pantas menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas kehidupan untuk pencapaian ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran: seluruh segenap pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap sistem dan proses pendidikan di Indonesia seharusnya mengetahui dan memahami seutuhnya tentang manajemen pendidikan, mengingat pentingnya manajemen pendidikan dan keberhasilan pendidikan. Manajemen pendidikan di masa depan hendaknya dilakukan dengan melakukan usaha bersama secara kolektif, efektif dan efisiensi, serta melakukan manajemen kurikulum dengan baik dan benar, sehingga tujuan dan cita-cita pendidikan bisa terwujud. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai mata kuliah pengantar manajemen, materi tentang urgensi manajemen dalam proses pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.